Gagal bayar pinjaman online selama 2 tahun, bagaimana nasibnya? Apa masih ditagih? Buat kalian yang sudah gagal bayar setahun 2 tahun atau menunjuk 2 tahun, simak video ini sampai habis ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Sekilas Pinjol. Channel ini akan membahas masalah seputar aplikasi pinjaman online dan berita seputar pinjaman online. Gimana teman-teman kabarnya? Sehat selalu ya untuk kita semua. Semoga kita dapat diberi kemudahan dan kelancaran dan bisa melunasi hutang-hutang pinjaman online ya. Oke, di sini saya akan membahas tentang masalah pengalaman teman yang telah gagal bayar di pinjaman online sudah 2 tahun. Kalian berpikir akan aman-aman aja dong, tapi buktinya enggak. Nih, di sini saya akan berbagi cerita ya untuk kalian ya. Jadi gini, gagal bayar di pinjaman online selama 2 tahun, apakah masih ditagih DC? Nah, pengalaman dari teman ini selama 2 tahun lamanya sampai sekarang DC masih berusaha untuk menagih meskipun sudah dilakukan cicilan. Nah, bahkan si teman saya juga sudah masuk Slick OJK. Dia sudah ngecek di Slick OJK-nya kalau dia itu masuk. Tetapi si DC masih terus mencoba menagih dan masih menghubungi dia sama kontak-kontak darurat. Cuman bedanya nggak seperti dulu. Bedanya sekarang mungkin ya cuma sebulan sekali, mungkin 2 bulan sekali gitu. Mungkin ada yang nelpon tapi ya sudahlah gitu kan. Nah, teman saya ini nggak angkat-ngangkat. Kalau nomor yang nggak diketahui ya dia malas karena dia pikir ya pasti itu akan DC yang menghubungi dia. Jadi begitu ya, walaupun dia sudah mengecek di Slick OJK, tetapi si DC ini terus mencoba untuk menagih dan masih menghubungi kontak darurat. Sedangkan berdasarkan aturan OJK ya tentang penagihan dalam 90 hari, penagihan hutang hanya boleh menagih debitur selama 90 hari dan dendanya dikenakan maksimal 100% dari total pokok tagihan pinjaman. Jadi saat keterlambatan pembayaran tersebut masih kurang 10 hari, maka DC penagihan boleh turun tangan untuk menagih nasabah itu. Namun setelah melakukan penyicilan tertunggak maksimal 10 hari, maka pihak DC tidak boleh menagih lagi atau dianggap hangus sebagai konsekuensi debitur akan masuk ke daftar Slick OJK atau daftar hitam yang tidak boleh mendapatkan pinjaman atau dari fintech apapun atau melakukan pinjaman di perbankan. Tetapi jika hutang yang tertunggak tersebut dapat dilunasi, maka daftar hitam tersebut akan dihapus dan bisa mengajukan kredit lagi ke depannya. Tapi faktanya di lapangan aturan wajib menagih dalam 10 hari yang ditetapkan OJK itu sama sekali tidak dipatuhi oleh DC. Meskipun datanya sudah masuk Slick OJK, yang seharusnya ketika data sudah diserahkan ke pihak OJK untuk di blacklist, debitur itu sudah tidak boleh ditagih lagi. Namun kenyataannya sampai 2 tahun ini nih, 2 tahun lamanya masih tetap dihubungi selama pihak dari pinjol itu masih bisa terhubung. Nah, hanya saja penagihannya gitu, saya bilang tadi, penagihannya cuman gak setiap hari ya, paling cuman 2 minggu sekali, bahkan sebulan sekali, bahkan 2-3 bulan gak ada yang nagih, tiba-tiba ada yang nagih. Nah, untuk menghubungi dia. Dan mungkin juga dari bantuan kontak-kontak yang pernah di DC itu telepon ya, sehingga dia bisa mendapatkan nomor yang aktif lagi gitu. Nah, saya pernah menaikkan ke pihak DC ya, yang menghubungi tentang aturan OJK wajib menagih dalam 10 hari dan tidak boleh menagih lagi debitur setelah data masuk Slick OJK. Nah, karena debitur sudah menerima konsekuensinya akibat gagal bayar. Nah, jawaban DC itu sendiri, DC itu bilang saya tidak mau tahu gitu kan. DC tidak mau tahu, akan tetap melakukan penagihan. Nah, itu jawabannya gitu. Bagi dia selama masih bisa terhubung atau bisa dihubungi sebelum melunasi semua tagihannya, pokoknya tetap ditelepon, tetap dihubungi buat dilunasin. Gak peduli dia sudah masuk Slick OJK atau enggak gitu kan. Nah, oke, jadi gitu ya teman-teman ya, pengalaman dari teman-teman saya yang gagal bayar di pinjaman online selama 2 tahun. Pinjaman online ini resmi OJK ya, saya sebutin aja itu Shopee. Saran saya, jika kalian terlilit hutang di salah satu pinjaman online, sebaiknya stop ya di salah satu aplikasi itu, daripada gali lubang tutup lubang untuk menutupi hutang di salah satu aplikasi. Itu nggak akan selesai dan nggak akan habis, akan terus menerus untuk memaksakan diri untuk gali lubang tutup lubang untuk melunasi pinjaman online. Daripada kita untuk gali lubang tutup lubang, lebih baik kuatin mental aja dan pikiran, karena sejauh ini ya tidak ada orang yang gagal bayar dipidana
karena nggak sanggup untuk melunasi hutang-hutang di pinjaman online. Kalau benar-benar nggak sanggup lagi untuk melunasi semua tagihannya, udah stop aja ya. Oke, itu saja teman-teman, video singkat dari saya. Semoga video ini bermanfaat. Jadi kesimpulan video ini, selama 2 tahun tetap ada yang nagih, walaupun nggak seperti awal-awal ya, intens banget, di spam banget. Paling cuman ya sebulan 2 bulan, itu pun ditagih cuman hanya sekedar mengingatkan dan ditelepon secara baik-baik. Oke, itu saja teman-teman video kali ini. Semoga video ini bermanfaat. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.